Kalau kamu lihat ini dan ini, itu memang bukan cuplikan berita dan foto biasa. Mix versi B mengungkap fakta secara nyata. Seorang publik figur muda yang dikenal mempunyai sosok yang dermawan, membuat publik bertanya-tanya, apakah semua kebaikan yang diperlihatkan benar adanya atau semuanya hanya konten saja? Ia beberapa kali menulis di postingan Instagramnya, menjanjikan hadiah yang besar untuk para followersnya. Menulis seperti, like postingan ini sebelum pukul 3 sore, nanti ada rezeki 10 juta bagi yang beruntung. Atau biasanya sang publik figur muda ini menulis, minggu ini aku siapkan dana 50 juta untuk followersku yang sering berkomentar. Tapi yang bikin heran adalah gak ada satupun bukti bahwa giveaway itu benar-benar dibagikan. Beberapa waktu terakhir media sosial diramaikan dengan unggahan seorang publik figur muda, sebut saja inisialnya AK. Ia dikenal sebagai sosok yang dermawan dan sering membagikan uang di jalan, membantu warga yang kesusahan hingga terjun langsung ke lokasi bencana. Tapi di balik citra baik itu, muncul berbagai kontroversi yang mulai membuat publik bertanya, apakah semua kebaikan yang ditunjukkan benar adanya atau semuanya hanya konten saja? Awal mula kehebohan ini dimulai dari postingannya di Instagram. Ia beberapa kali menulis kalimat yang menjanjikan hadiah yang cukup besar untuk para followersnya di Instagram. Ia biasanya membagikan link postingan di saluran pribadinya dengan caption seperti, like postingan ini sebelum pukul 3 sore dan ada uang 10 juta untuk pemenangnya. Atau, minggu ini aku siapin dana 50 juta untuk followers aku yang sering komentar. Sekilas hal ini tampak biasa. Giveaway semacam itu memang sering dilakukan oleh beberapa influencer sebagai bentuk apresiasi. Tapi yang bikin heran adalah gak ada satupun bukti bahwa giveaway tersebut benar-benar dibagikan. Gak ada pengumuman pemenang, gak ada bukti transfer, bahkan gak ada unggahan lanjutan yang nunjukin giveaway itu emang beneran ada. Yang muncul malah komentar-komentar yang berisi tentang kekecewaan dari para followersnya. Beberapa dari mereka menulis seperti ini. Katanya bagi-bagi 50 juta, kok nggak ada kabar? Ada juga yang menulis, kalau beneran bagi-bagi, tunjukin dong buktinya. Meskipun begitu, tanpa tindak lanjut apapun, ia tetap melanjutkan postingan yang serupa. Seolah tidak merasa terganggu sedikit pun dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kok aneh ya? Dari situ muncullah dugaan bahwa giveaway tersebut hanya alat untuk meningkatkan interaksi, bukannya wujud kepedulian yang sesungguhnya. Setelah ditelusuri lebih lanjut, memang tidak ditemukan adanya permintaan uang, tautan mencurigakan, atau ajakan mengirim data pribadi dari pihak publik figur tersebut. Artinya, secara hukum, hal ini belum bisa dikatakan sebagai penipuan finansial. Tapi, isi kontennya bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang membingungkan. Karena membuat publik percaya pada sesuatu yang buktinya saja tidak ada. Kontroversi ini semakin besar ketika sebuah video memperlihatkan ia tengah berada di satu lokasi banjir di Indonesia. Dalam video yang beredar, tampak ia datang bersama tim dokumentasi, membawa kameranya, dan membawa kebutuhan bantuan, dan mulai berinteraksi dengan warga yang terkena dampak banjir tersebut. Namun, situasi tidak berjalan seperti yang diharapkan. Seorang warga lokal dengan logat khasnya mengatakan, "Jangan kamu eksis di sini. Kan itu orang lagi bersih-bersih. Bikin macet aja.
Momen itu pun terekam dan menyebar cepat di media sosial dengan narasi bahwa ia diusir dari lokasi banjir tersebut. Pada saat kondisi itu pun warga merasa tidak nyaman karena dianggap si public figure muda ini lebih menonjolkan kamera dibanding aksi nyata. Salah satu akun warganet di Instagram mengklarifikasi kejadian tersebut. Katanya orang ini, maksudnya si public figure muda, tidak berkoordinasi dengan aparat setempat untuk membagikan bantuan. Sehingga terjadi kemacetan yang menyebabkan bersih-bersih menjadi terhambat. Padahal kalau memang mau membantu, ada posko bantuan di sana tanpa harus terjun ke lokasi. Yang lebih hebohnya, setelah kejadian tersebut, ia memposting potongan videonya dengan caption, "Adab lebih tinggi daripada ilmu." Karena ia merasa tidak terima diusir saat hendak memberikan bantuan. Ia juga menyinggung warga Indonesia yang sedang cari makan di negaranya. Padahal secara konteksnya aja udah beda. Reaksi warganet tentu saja bermacam-macam. Ada yang pro dan ada pula yang kontra. Sebagian orang membelanya, mengatakan bahwa niatnya tetap baik. Setidaknya dia turun langsung. Banyak yang hanya bicara, tapi dia benar-benar terjun ke lokasi. Begitu kata warganet tersebut. Namun di sisi lain ada warganet yang mengatakan, membantu itu nggak perlu direkam. Kalau niatnya tulus, nggak usah bawa kamera. Bahkan ada yang menyinggung tentang giveaway yang belum pernah terbukti. Menyebut ia hanya mencari perhatian dari penderitaan orang lain. Kasus dari negara asalnya pun kembali naik. Karena ia dianggap sebagai salah satu influencer yang terkenal kontroversial di negaranya. Dan salah satu kontroversinya adalah juga soal giveaway. Setelah kejadian diusir itu, aktivitasnya di media sosial terus berjalan. Tapi, kolom komentarnya berubah drastis. Bukan lagi pujian, melainkan kritik dan cemooh. Apalagi setelah kejadian itu, dia malah mendapatkan penghargaan dari Senator Republik Indonesia, yang tentunya kembali menarik perhatian warganet. Banyak dari warganet menyuruhnya untuk kembali pulang ke negara asalnya. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa dia, si public figure muda tersebut, tidak laku di negaranya sendiri. Makanya ia mencari panggung di Indonesia. Kasus ini adalah refleksi tentang batas tipis antara kebaikan dan pencitraan di era digital. Di masa ketika kamera selalu menyala, setiap aksi sosial berpotensi dilihat sebagai strategi dan bukannya kepedulian. Ketika seseorang memberi sambil direkam, penonton berhak bertanya, apakah ini tindakan tulus atau sekedar pertunjukan? Ia mungkin tidak melakukan penipuan finansial, namun ia menimbulkan penipuan persepsi yang membuat publik percaya pada citra kebaikan yang sepenuhnya tidak terbukti. Dan dalam dunia digital, persepsi kadang jauh lebih berbahaya daripada kebohongan yang nyata. Pada akhirnya, kebaikan yang terekam kamera akan selalu diperdebatkan. Tapi sebaliknya, kebaikan yang dilakukan diam-diam akan selalu dikenang meski tanpa suara. Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukanlah lebih banyak kamera, melainkan lebih banyak kejujuran tentang apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan. Saat semua orang menatap pada kamera, siapa yang sebenarnya kita tolong? Orang lain atau ego kita sendiri? Citra dari Mix4CB pamit undur diri. Kalau kalian suka sama video-video kita, boleh tekan like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi.